lagi bersama Ibu Restu Melina dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk kelas 3 bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Kita masih mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita sudah memasuki untuk pembelajaran 4. Bisa dilihat dibuka bukunya masing-masing sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Halaman 26. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, kalau kalian sudah mempelajari pada tema sebelumnya bahwa bunga melati adalah bunga asli dari Indonesia. Jadi ada 3 bunga asli dari Indonesia yang berasal dari Indonesia, yaitu yang pertama bunga melati, yang kedua adalah bunga anggrek, dan yang ketiga adalah bunga rafflesia. Ya, kita lanjut ya. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, dibuka di halaman 27. Di situ ada sebuah dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Kemudian diskusikan karakter apa saja ya yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, bisa didengarkan dengan seksama. Ibu akan membacakan dongeng yang ada di buku tema ini berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Didengarkan ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang.
Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, itulah sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Coba kalian baca ulang, kemudian pahami karakter apa saja ya yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, coba dilihat. Ayo menulis. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Kalau sudah membaca tadi, ada berapa karakter ya di dalam dongeng tersebut? Ada Putri 1, Putri 2, kemudian ada berapa bunga di situ? Ada 4 bunga. Bunga apa saja ya? Coba kalian sebutkan, kemudian tulis karakternya di kolom sebelahnya. Nah, setelah kalian tadi memahami dongeng dan kalian menulis tokoh-tokohnya beserta karakternya. Nah, sekarang di halaman 31, ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di dalam rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana ya yang seharusnya Dayu bersikap? Di halaman 32, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti kita sebagai manusia sering atau pernah melakukan sebuah kesalahan ya. Dan apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak kelas 3. Ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, apa yang kalian lakukan setelah membuat kesalahan itu ya? Apakah diam saja? Ataukah meminta maaf? Ya, jawabannya adalah kalian harus meminta maaf ketika melakukan atau membuat kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Jadi, anak-anak yang pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan.
Untuk anak-anak kelas 3, apabila kalian seorang yang pemberani, maka tidak perlu takut untuk meminta maaf jika kita mempunyai salah atau melakukan kesalahan. Di situ ada gambar seorang ibu dan anak perempuan. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, benar sekali. Anak perempuan itu sedang meminta maaf kepada ibunya. Kira-kira apa ya yang kesalahan yang sudah dilakukan? Nah, jadi untuk anak-anak ibu kelas 3, apabila melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak, atau kepada teman, kalian harus segera meminta maaf ya. Lanjut untuk soal materi halaman 33. Ayo mencoba. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Kemudian mereka melakukan gerakan seperti gambar di bawah ini. Coba diamati gerakannya. Gerakan yang pertama adalah badan berdiri tegak. Bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Coba kita berdiri dengan tegak. Kemudian gambar kedua, rentangkan tangan kalian ke samping. Nah, direntangkan ya seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Gerakannya memutar ya, ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Kemudian gerakan yang keempat, kita berdiri dengan tegak lagi. Kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak. Kemudian gerakan selanjutnya, rentangkan tangan dan diangkat ke atas. Direntangkan, kemudian kedua tangan dinaikkan ke atas. Nah, untuk gambar yang 6, liupkan badan ke samping, ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika sudah direntangkan tangannya ke atas, goyangkan tubuh kalian ke kanan dan ke kiri. Kemudian gambar yang ketujuh, liupkan badan ke kanan atas dan liupkan badan ke kiri atas. Jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kemudian berganti tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Nah, untuk gerakan yang terakhir, gerakan 8, liupkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, kalian bisa tangannya ditaruh di pinggang keduanya, kemudian diliupkan badan kalian ke atas dan tangannya direntangkan ke atas dan diliupkan badan ke atas. Nah, gerakan ini bisa kalian coba di rumah masing-masing setiap hari agar tubuh kita tetap sehat, tetap bugar, tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran 4 materinya sampai di sini ya. Semoga anak kelas 3 dapat mempelajari materi dengan baik, dapat belajar dengan baik, dengan giat, dan semoga ilmu yang sudah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Ibu, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat.